sebuah riset, jadi laporan riset. Assalamualaikum, selamat ulang tahun, Anissa. Banyak umur, sehat, dan bahagia. Amin. Ya, saya kemarin di WA sama Dini. Kebetulan bulan April lalu saya melakukan riset ini dan sudah presentasi di masyarakat konservasi energi dan juga di PLN. Baik, judulnya baterai elektrik vehicle. Kok lama harinya? Ini nyari apa bisa namanya? Tapi banyaknya isinya. Yang gugup susah. Kalau baju depan dong. Ada? Kalau enggak, enggak. Wanto. Ada kursi kecil tuh. Enggak si Wanto. Kursi kecil buat. Dit, yang belum bagian kursi kasih tahu ada kursi kecil. Di belakang lu juga ada banyak numpuk kursi kecil. Yang belum ada kursi sini nih. Kalau di DPR ada susah kursi sini. Ya ini judulnya bahasa Inggris dan efisiensi energi dan seterusnya. Lanjut. Karena ada berapa menit ya? Ini facility compact size yang itu 4x5 isi penumpangnya 5 orang, 2 di depan, 3 di belakang. Ini nanti yang mau saya perbandingkan, lanjut aja. Coba. Nah, perbandingan fiturnya compact size car ya. Itu baterainya dari 30 kWh sampai 60, tapi tipikal baterai compact size itu 60 kWh. kWh pada elektrik vehicle itu kapasitas tangki. Kalau compact size itu 1 kWh 5 kilo kira-kira, 5 km. Jadi kalau 60 kWh jelajahnya 300 kilo kapasitas tangki. Nah itu range ada, bisa dilihat kalau 33 180 kilo linear aja. Itu berat mobilnya, itu jumlah selnya. Lithium ion itu adalah baterai HP sama lithium ion. Jadi itu lithium ion semua kecuali yang BYD E6 itu lithium ferro PO4. Itu berat baterai. Jadi kalau baterai konvensional itu sampai 1 ton. Kalau baterai lithium ion itu paling rendah sekarang kalau itu 250 kilo. Kalau 30 kWh 150 kg. Oke, kita lanjut ini silakan di copy nanti. Kalau solid itu kecil. Nah, ini performance-nya. Performance-nya harga paling atas ya BMW 42.000, 35.000, 30.000. Mana-mana? Belum ya, nggak apa-apa, kan kelihatan. Top speed-nya itu kelihatan. Acceleration sampai 60 mph atau 100 km/jam itu jumlah detiknya. Driving range-nya ada lagi kWh per kilometer 210 Tesla. kWh per 100 kilo. Nah ini angkanya. Average-nya 19. Kalau dicari average 19 kWh per 100 kilo. Charging time segini, tapi nanti saya masuk charging time ini tergantung charger. Kalau kapasitas chargernya besar, charging time-nya pendek. Nah ini barrier negara maju. Ya. Purchase price tinggi, driving range, ya. Ini di Amerika nih, charging capability, harga baterai dari tahun 2010 sudah turun ke 200 per kWh. Jadi kalau 60 kWh kali 200, 12.000 itu baterai aja. Yang saya kunjungi di New Zealand, rata-rata orang berasumsi baterai itu 5 tahun, tetapi Tesla katanya di New Zealand menjamin 10 tahun. Jadi dia ada kontrak, kalau kurang dari 10 dia ganti gitu katanya. Saya pernah mengalami di New Zealand. Nah, sekarang bulan Juni lalu saya lihat di internet Tesla mengumumkan baterainya bisa dibuat 100 gitu. Tapi belum. Dia akan buat 100 dolar per kWh kapasitas. Jadi kalau 60 berarti 60 dolar. Baterainya doang. Jadi baterai doang. Nah, ini charging optionnya 3 fasa direct current-nya. Ini 3 fasa tapi pakai inverter, converter, dia DC. Jadi lama charging itu tergantung kepada KW ini. Karena apa?
20 kWh. Charging itu saya dengar itu nggak harus full. Kalau kita jalannya mungkin sehari cuma 100, nggak perlu di-charge sampai penuh. Nah, jadi kalau digunakan di rumah, kalau punyanya 3,3 kW, chargingnya sampai 8 jam. Kalau 8 jam itu dapatnya 24 kWh. Kali 5 kilo 120. Jadi bisa lah malam tiba, kemudian di-charge, kemudian besoknya jalan 100 kilo itu bisa. Rumahnya 400 watt nggak bisa. Iya, betul. Jangankan itu, kemarin juga Menteri Energi ini ingin kompor induksi. Kompor induksi itu rumah 450 VA, tapi sama kompor induksi. Ini tadi ya. Jadi ini rumusnya. Charging time sama dengan baterai capacity dibagi charging power. Simpel aja. Saya kira anak ITB pasti sekali rumus tahu semua. Lali. Sama kita juga. Pintar semua. KB apa di KB? KB apa di KB? KB apa di KB ya? Dapat jam. Tapi masalahnya KW 2 nih. Nah ini BFV teknologi adalah about baterai. Ini kesimpulan dari riset saya. Di mana-mana juga. Jadi kuncinya harga baterai, kemudian juga umur baterai. Umur baterai 10 tahun itu belum fit proven. 10 tahun yang saya dengar itu adalah Tesla di New Zealand memberitahu dia garansi 10 tahun. New Zealand itu pintar, jadi dia punya agreement dengan Tesla. Saya mengunjungi sebuah charging station dan kemudian dari orang yang punya charging station cerita tentang kiprahnya Tesla dan mobil listrik di New Zealand. Jadi sebagian besar elektrik vehicle atau baterai elektrik vehicle sekarang menggunakan lithium-ion yang baterai sejenis ini. Lebih ringan juga. Ya. High energy density, jadi dengan volume dan berat yang kecil, baterainya lebih sedikit gitu, mengambil tempat. Ya. Harga baterai sudah turun sampai 200 pada tahun 2017, tapi pengumuman Tesla itu saya punya di internet, tadi saya buka juga ada masih, bahwa bulan Juni dia keluarkan rilis bahwa baterai itu akan dibuat pada harga $100 per kWh. Oke? Ini juga di sini ada nih tadi. Forecasted battery price 2030 di bawah 100. Jadi riset sekarang mengarahkan kepada membuat baterai lebih murah, lebih performanya lebih baik. Nah, ini kok langsung ini dia. Ini gambarnya. Jadi baterai ini ditaruh di bawah sini, ya kan? Electric vehicle 2 motor, bisa juga depan belakang. Kalau 4 drive dia kasih depan belakang, tapi ada juga yang punya depan saja. Motor listrik. Oh, itu banjir. Banjir. Ini kok banjir gimana kok banjir? Banjir. Yang satu yang listrik, mana banjir? Pokoknya tuh. Ini gambarnya. Jadi tidak dibongkar pasang. Ingat dulu di sosial media ada kawan, ya udah nggak usah pusing-pusing cari bongkar baterainya, ganti baterai di tempat pengisian tidak bisa. Repot ganti baterai. Ini PLT charging station di Amerika, di Inggris dan Amerika. Ini contohnya. Jumlah Inggris 4.500, di Amerika sudah 16.000. Ya. 16.000 lokasi, 43.000 charging charger khusus 3.000. Cuman kemarin ini yang maju ya apa itu saya kan mobil impornya masih jalan ya. Oke. Nah, ini kita lihat efisiensi. Mobil listrik itu adalah mobil dengan pembakaran, tapi pembakarannya justru pelan. Jadi fuelnya melewati kalau di PLTU melewati boiler, turbin, trafo, transmisi, distribusi, sampai lagi ke charger di rumah. Nah, di situ ada efisiensi. Saya tadi nggak gambarkan ini, tapi 19 kWh per 100 km. Karena saya sederhana. Efisiensi charge discharge itu 80% itu dari penelitian ya. Jadi saya cek di internet semuanya charge discharge ada nilai 70, tapi ini 80%. 1 liter per 100 kilo ekuivalennya. Ya. Nah, ini cepat. Nah, ini summary dari ininya performanya. Jadi baterai elektrik juga dengan grid efisiensi 34%, 1,3 liter.
Kalau 45% 5,7 liter per 100 kilo. Ya. BEV charge rate distributed BEV ini yang bagus. Ya. Jadi kalau dia charge yang mereka juga ada. Jadi di atasnya panel surya, kemudian dia punya kapasitas dipakai untuk charger setiap hari kan gitu. Ada yang begini itu. Jadi pakai panel surya. Ini standar hybrid, bukan yang plug-in hybrid. Standar hybrid dari internet saya menemukan, saya sewa mobil juga pernah, memang kira-kira 5 liter per 100 kilo, compact size hybrid 5 liter per 100 kilo. Kesimpulannya ini lebih efisien yang standar hybrid dibandingkan ini, karena konversinya langsung dari bahan bakar ke mobil. Efisiensi yang sesungguhnya sebenarnya yang lebih detail lagi, proses membuat minyak berapa pakai energi, proses bawa batu bara ke bawah berapa energi, itu lebih dalam lagi ya. Tapi kita isu nggak ada itu. Nah, standar konvensional car yang compact itu 9 sampai 12 liter per. Jadi penghematan terjadi begini. Ini baterai cost. Jadi kalau dihitung dengan rumus tadi, kalau $200 162 juta baterainya. Tadi saya lihat juga baterai Vespa yang 2 kWh 6 juta. Itu harga baterai. Jadi 1 kWh itu 3 juta. 3 juta. Yang tadi kan ada di presentasinya Mimi. Nah, dengan cycle charging 1000 kali 30 kWh, ini tahan 10 tahun. Jadi sekali 3 hari charging. Ya. 30.000 kali 5 km, jarak tempuh 150.000 km. Biaya baterai 12.108 juta ini sebenarnya. Ya mungkin ya. Kemudian biaya listrik, ini per 100 kilo 108.000 betul. Biaya listrik 23,5 kali 1650 kalau beli ini 39.200. Jadi ini tambah inilah biayanya. Jadi kalau dihitung 0,11 dolar per kilometer. 0,11 itu jadi 1.600, memang murah dibandingkan mobil per kilometer. Tapi efisien, apa namanya? Investasinya yang beda. Oke, nah ini yang saya tunjuk di mana? Di New Zealand. Dan ini New Zealand perusahaan ini gratis charging. Dia promosi. Cuma di PLN saya beritahu bisa nggak begini gratis dulu. Kenapa? Karena di awal itu waktu itu ditanya jumlah mobilnya baru sekitar 100 lebih, belum sampai 200. Jadi dia gratiskan charging. Rata-rata mobilnya pakai Tesla. Nah ini saya berkunjung ke sana. Nah ini penutup. Ya. Kalau BEV tadi bilang mengurangi emisi, jawabnya iya kalau pakai sumber terbarukan. Kalau tidak, tidak. Kalau fosil ya tetap ada emisi karena bahan bakarnya di Surabaya sana. Ya. BEV umumnya lebih mahal dari mobil hybrid standar dengan kelas yang sama karena harga baterai masih sangat mahal. Jika biaya baterai dianggap sebagai bagian dari biaya investasi, biaya energi BEV lebih murah. Jika sumber energi untuk pengisian baterai dihasilkan dari jaringan listrik dengan memakai berbahan bakar fosil, BEV tetap menghasilkan emisi. Dan BEV kalah efisien sebenarnya dari perbandingan tadi. Sampai tahap ini ya, kalau dihitung dia untuk 100 km. BEV berapa? Kalah efisien dari ukuran kilokalori real input resource, kilokalori resource. Ya. Enggak, tunjukkan aja. Kan ada gambarnya tadi. Ada. Enggak, bisa enggak perlu ditunjukkan. Dari resource. Jadi prinsip konservasi adalah menjaga resource sumber alam. Jadi kita perlu membuat segala proses karena setiap servis membutuhkan resource minimum. Jadi filosofi kita ini konservasi. Nah, jadi kalau kita mengkonservasi resource ini belum, tetapi ini shifting dari BBM dengan BBM. BEV berkontribusi mengurangi CO2 jika sumber listrik bisa disesuaikan. Tapi BEV membuat kota bersih, ya, BEV dan lainnya. Itu setuju. Jadi ini yang saya dapat dari riset itu. Ini bulan April dulu. Saya pribadi dulu mobil listrik, tetapi saya juga sempat mensurvei internet, ya, sejarah membuat mobil. Jadi tidak ada sejarah mobil. Di Jerman itu apa namanya ini yang buat Mercy pertama itu 1890. Karl Benz.
punya bengkel. Jadi gini, kalau saya pribadi melihat, saya pernah juga diwawancara sebuah media internet ya, media lain. Saya sampaikan, kalau kita mau bangun mobil itu perlu juga belajar sejarah dulu menurut saya. Jadi bagaimana orang dalam maju itu. Kalau perlu ini disuruh bikin mobil, saya memprediksi nggak akan jadi. Ya. Kalau pengen dari suruh bikin mobil, saya kalau jadi mungkin 1-2 terus mahal. Jadi yang cocok mobil itu ya Astra versi Indonesia atau bengkel-bengkel. Nah yang terakhir, kemarin ini ada mobil nasional ada di internet. Kalau kita Arif Srega, itu namanya Komodo. Itu menarik juga. Nah kalau Komodo ini dirangkul, lupa polisi mungkin bisa dia punya bengkel, dia bagus gitu. Ini apa? Hal lain dari survei saya. Tapi di dunia orang-orang energi umumnya melihat sampai 2040 kalau ada target untuk energi, kalau keyakinan orang sebagian besar mobil itu masih pakai bahan bakar cair. Kira-kira gitu. Saya juga menganggap itu, cuma itu kan kalau keyakinan nggak bisa dijelaskan. Keyakinan itu karena pengetahuan kita, feeling kita, terus bentuk keyakinan. Jadi kalau saya bilang ya, perkembangan ini memang iya, tetapi nggak bisa begitu cepat. Tapi saya salut tadi kalau Mini mau buat mobil 150 juta udah ada baterainya, ya itu hebat. Saya akan pesan juga satu